Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kalian mengerjakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah telah memfardukan puasa kepada kaum sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini menjadi dasar hukum wajibnya kita berpuasa. Ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang telah ditetapkan, itu selama bulan Ramadan. Selama 30 hari bisa, 29 hari bisa. Semua terbantu dengan ru'yat dan hisab yang dilakukan. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka adalah dia membayar fidyah sebagai tebusan berupa makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, kita akan bahas sopo wong sing entuk ora poso dan baginya diganti dengan fidyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang tidak mampu berpuasa lalu kemudian diganti dengan fidyah, ini menurut pendapat ulama, kalau kita membaca dalam kitab fikih sunnah diterangkan seperti ini. Diringankan bagi orang yang sudah sepuh, baik pria ataupun wanita, atau orang-orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Juga bagi orang-orang yang bekerja keras, kalau tidak makan atau berbuka berat baginya. Tapi kalau kemudian dia tidak bekerja, memilih puasa, tidak ada yang melampaui keluarganya. Itu termasuk orang-orang yang disebut orang-orang tidak mampu berpuasa. Nah, orang inilah yang boleh tidak puasa dan diperbolehkan untuk berbuka bila benar-benar bagi mereka tidak mampu berpuasa. Saya tanya, ibu-ibu di belakang itu kira-kira nggak mampu puasa siapa? Mampu semua ya? Betul? Betul. Nah, jangan murung-murung mulai saudara mampu. Tapi kalau kita memang nanti berpuasa, contoh ini, kalau jenengan masih kuat puasa. Jadi kita sudah coba hari pertama puasa kok tekan jam 11 giliang semaput. Jadi nggak mampu. Oh, sahurnya kurang oke. Besok kemudian bisa coba lagi, puasa lagi. Kemudian dia sahur ditambahi. Oh, tekan jam 3 giliang nih semaput nih. Maka dia kemudian diubah lagi, mengurang minum. Berarti akhirnya pada hari ketiga standar cukup kok mampu. Berarti dia termasuk orang yang mampu. Kenapa satu dia nggak mampu? Karena kurang latihan. Makanya kita kalau di bulan Sa'ban, saya ingatkan supaya berpuasa sunnah. Mulai dari oleh piro? Serapopo timbang ora blas. Ini timbang ora blas serapopo. Ini kan puasa sunnah orang kudu sahur. Jadi kalau memang mampu ya monggo. Ini yang mesti kita lakukan untuk kita membiasakan puasa. Nah, bagi orang-orang yang sepuh, orang-orang yang sakit gak ada harapan sembuh, orang gak mau berpuasa, boleh tidak puasa, namun wajib baginya mengganti fidyah. Sehari dia tidak puasa, itu memberi makan satu orang satu hari. Jadi fidyatun ta'amu miskin, dia membayar fidyah sebagai ganti puasanya. Itu satu hari nggak puasa memberi makan satu orang miskin selama satu hari. Berarti kudunya Pak mangan ping telu. Boten jangan sediakan aja bahan pokoknya yang kira-kira mereka ini bisa makan satu hari. Jadi minyak larang ya Mas, ya usah dari minyak. Sing diperintahke makanan pokok. Tapi kalau jenengan tulung matine, jadi tambahin dok, supermi dan sebagainya. Kan digodok rasa minyak kan iso. Ya kan? Dok digodok ya. Asam minyak ya iso apa dibakar.
Ya caranya piye? Cara bledos piye? Ini cara-cara kita eh, membayar fidyah. Ini. Kemudian berapa jumlah yang harus dibayarkan? Ukuran sabar itu ini setengah sok atau satu mud. Setengah sok satu mud. Karena masing-masing daerah itu makan pokoknya berbeda-beda, maka ukurannya bisa diukur sesuai dengan kecukupan makan satu hari satu orang. Nah, dia kan sedino paling berhasil setengah kilo. Terus ditambahin lah pitung on. Jadi kita sediakan berasnya pitung on, maklumnya setengah kilo. Betul ya sob ya? Maklumnya. Ya kuwi mau maksudnya maklumnya sok itu. Dan lauknya hitung dewe kira-kira cukupnya wajarnya satu hari berapa. Itu gantinya puasa. Kalau sudah membayar fidyah, maka sudah tidak ada lagi kewajiban mengqadha. Ini bagi orang-orang tidak mampu berpuasa. Nah, demikian pula orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh. Orang iso naun, pambak ning ngalor ngidul ngetan ngulon munggah mudhun ora mari. Kan poso ya ora kuat. Maka dia juga bayar fidyah, ya. Sekali enggak puasa dia beri makan satu orang miskin satu hari. Demikian pula para pekerja berat tadi itu sama. Dia enggak mau berpuasa, cukup baginya fidyah dan tidak ada kewajiban qadha. Goreng itu apa pendek? Sapa sing nyambut gawe ngene Pak Hari sing ra mampu poso? Saya tak tanya lagi. Sapa sing kerja ning kene tapi dia gak mampu puasa? Ada enggak? Mampu ya? Kalau begitu itu namanya bukan pekerjaan yang berat. Kalau berat berarti jenengan kok jam 11 semaput. Itu berat. Tapi kalau Anda nyatanya kerja ya ora berat. Bahkan bengi kadang-kadang ora lembur. Itu. Ini jadi seringan. Bukan perkara berat. Jadi jangan kemudian kalau kita masih mampu kerja. Puasa sambil kita puasa maksudnya. Jangan kemudian moro-moro wis urung-urung wis kondora mampu, bukan seperti itu. Ini orang-orang yang cukup gantinya dengan fidyah, kita baru dia mengqadha puasa. Nah, kemudian demikian pula bagi orang-orang yang menjadi tahanan, ditahan, kemudian dikon kerja paksa. Yang muslimnya tahanan, mungkin tidak itu? Mungkin. Jadi seorang muslim karena dia adalah pendosa, dia berbuat kejahatan, kriminal, kemudian dia dihukum dan kudu kerja paksa. Maka juga baginya fidyah. Lah, sing bayari sapa? Keluargane. Jangan nyambut gawe. Nah, kan wis dukun kon nyambut, gawe nek ora diblonjo. Maka yang bayar keluarganya. Kalau kan enggak ada gimana? Ya sudah. Ya ada yang bisa memberi ya sudah. Karena dia enggak kuat puasa, maka mudah-mudahan dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah orang-orang yang hamil dan menyusui. Kalau orang hamil dan menyusui ini mengkhawatirkan dirinya kalau nanti puasa anaknya jadi rewel. Sak masrulan akan ngombe rewel. Puasa ora lu? Betul. Kamu puasa enggak besok? Kamu puasa enggak besok? Enggak puasa. Nanti ini berarti berat. Makanya orang yang hamil menyusui kalau memang berat baginya, maka boleh tidak berpuasa. Dan katakan ada pendapat katakan idza khafa ta'alan kusima wa auladihima, apabila dia mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan keluarganya atau anaknya, maka aftarata,
orang ini maka dia berbuka. Wa alaihi mal fidyah, dan baginya cukup membayar fidyah. Wa la qada alaihi dan tidak perlu ada qada baginya. Ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan wanita hamil dan menyusui kalau dia mengkhawatirkan pun nek poso anak dadi rewel atau tidak tumbuh dengan baik, maka dia boleh tidak puasa, cukup baginya fidyah, tidak perlu mengqadha. Dong. Ada pertanyaan, Pak, kula niki wis biasa, anak kula ya ora tau rewel. Ternyata kula di anak 8 niku ya kabeh tak kula poso kabeh. Gimana? Ya enggak apa-apa. Dan saya yang hamil ada enggak ini? Hah? Siapa yang hamil? Mampu poso enggak kira-kira? Hah? Belum nyoba? Pernah hamil berapa kali? Pertama. Oh, baru ini. Baru ini berarti. Kalau berarti baru hamil kali ini, jadi coba saya, kalau memang jenengan mampu puasa, teruskan. Tapi kalau jenengan kok ngidam enggak? Belas, ngebu punya api. Orang butel. Nah, kalau ngebu berarti kan orang gak kasih apa-apa. Saya penting jenengan banyak minum susu, malamnya minum susu, kemudian sayur, buah yang baik. Selama sehari kuat ya nggak apa-apa, silakan berpuasa. Tapi kalau nyata lemes, malah perih dan sebagainya, khawatir anaknya, tidak terlalu khawatir nggak dengan anaknya. Ini baby 6 bulan ya, berapa bulan sekarang? Nah 5 malah kuat gitu ayo, sudah tumbuh dia. Jadi coba saya. Tapi nek jenengan ketok ya ora mitayani, ora mampu, ya boleh. Nah, aku kok khawatir bayi itu ketok kok nek tak jak poso nangis rewel. Maksudnya kok mancal-mancal wae. Berarti ngelak gitu. Susunya kurang di dalam itu, susunya kurang ya monggo, ndak puasa ndak apa-apa. Jenengan nanti mengganti dengan fidyah. 1 hari nggak puasa diganti dengan memberi makan 1 fakir miskin minimal 1 mud atau 6 on makanan pokok. Kira-kira 6.000, itu terang 6.000. Tapi nek mau kon mangan segodok kan dhek kan yo mesake. Ditambahi lawu, uyah sak enton ya. Wah yo jojo. Yo lawu iki aja moyah tok. Tambahi kira-kira ngene Mbak, nek jenengan pengen sempurna begini. Wa 'alal ladina yu'til fitrata miskin faman taqwa khairan. Kalau memberi tambahan fidyah itu lebih bagus. Jenengan makan sehari berapa? 3 kali loh. Nilainya berapa kira-kira? Mola 1000? Mola 1000? Cukup mola 1000? Sendirian cukup mola 1000? Cukup. Berarti jangan bare mola 1000. Sedina ora poso jangan bare mola 1000. 10.000 beras, 6.000 lauknya. Itu. Hah? Lah gajimu piro sedina? Ya cek 35 lho. Cek 35 lumayan. Lah bojomu kan nyambut gawe? Bojomu sing ndi? Hah? Ora ning kene lho. Jadi kan masih suami masih kerja, berarti kan cek cukup gitu. Itu lebih baik. Toh ora bakal miskin wong gara-gara ngibadah. Yakin no, orang bakal miskin. Nek kira nong bayar mola 1000 cukup mampu ndak? Mampu toh? Tabunganmu cukup kan? Oh, coklat-coklat kan yang tak itu loh. Gojek ada kuwi. Arep barep pidane ki awake dhewe. Ki nebus awake dhewe ben entuk swargane Gusti Allah. Gitu. Ini nilainya diberikan pada orang-orang miskin. Ini berupa makanan pokok tadi itu. Ada riwayat dari Abu Dawud Ikrimah bahwa Ibnu Abbas mengatakan tentang firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yutiqunahu." Dan bagi orang-orang tidak mampu, kanat rukhsatun lisaihi al-kabir.
Ini adalah merupakan rukhsah bagi orang-orang yang sudah tua, baik laki ataupun wanita. Karena keduanya dimungkinkan tidak mampu siang. Pak Yudi mampu ya? Mampu. Berarti dari sekolah. Langsung mampu dari sekolah. Nah, Pak Nojo, poso. Pak Nojo mampu. Ada mampu. Nah, gitu lah berarti. Lalu pilih modelnya kadang-kadang nih. Kadang-kadang orang ini nganyel kayak gini. Jadi mati hawa nafsu lagi. Hawa nafsu itu ya kotor nanti kamu dapat berarti kotor. Nah, tapi nek sapa poso kok tekan pengen nyoto tuh mau sebut nama lo. Aku mau mlebu lamat-lamat di kotok setahun ora mampu. Ya, marang sing biasa coba leni. So, sampai tomben aku diceritani. Nang mojo laban teko tengah dalan poso mampir nge-es. Ya Pak Sri gitu ya. Itu berarti itu namanya nggak bertahan dengan puasanya, tidak menahan itu. Oh iya Pak. Malah mantunya terakhir. Itu berarti itu nggak boleh gitu. Dia mampu ya tangan. Ojo terus aku ora mampu nahan ngelake. Gitu. Jadi tahan dulu. Selalu akan mampu. Jangan jadi orang itu nggak mau tahan. Oh namanya pas itu kan menahan. Jangan mana tahan gitu. Nah, kemudian wayut ima makan, ya kan? Wayut ima dan keduanya memberi makan. Kula yaumin miskinan, saben dina untuk orang miskin. Demikian pula orang hamil dan menyusui, bila khawatir dengan puasa dia tidak baik untuk anak-anaknya, maka mereka dikatakan. Jadi khusus bagi orang ini, orang yang hamil dan menyusui, yakni ala auladihima, khawatir akan anak-anaknya, maka aftorota. Nah, ini perhatikan baik-baik bagi wanita yang masih muda. Saya pengen hamilnya semua. Ayo. Wah tadi ya. Ini sama. Jadi kalau orang hamil dan menyusui, kata dari Abu Dawud ini tadi itu ada anak-anaknya, maka dia berbuka keduanya dan cukup baginya memberi fidyah. Ini sama. Jadi tetap seperti kayak pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wa kana Ibnu Abbas yaqulu li ummin. Kemudian li ummi waladin lahu khubla, bagi ibu yang hamil. Orang yang hamil itu kedudukannya sama dengan orang yang tidak mampu, duduk seperti itu. Maka baginya cukup fidyah dan tidak ada qadha atas perempuan tadi itu. Ini hadis sahih dari Daruqutni. Jadi orang yang hamil dan menyusui itu kedudukannya seperti orang yang tidak mampu. Orang tua, orang loro, pekerja keras sama. Maka mbak siapa namanya? Dari anak pertama ini kalau memang jenengan khawatir mana poso lemes malah ambruk untuk gaji dan nyambut gawe gitu, maka jenengan ambil saja langsung fidyah. Itu yang kalau misalkan hamil kemudian diperkirakan tahun depan sudah mampu, maksudnya mampu nyaur gitu. Oh gitu. Kembali kepada ayatnya, sing tinggi ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, maka perempuan yang hamil kemudian dia tidak mampu puasa karena khawatir keadaannya, maka cukup baginya fidyah. Boleh ngodok piye untuk apa itu? Nah, karena ayatnya fidyatun ta'amu miskin, maka yang dipakai ayatnya mengganti dengan fidyah, meskipun dia ngodok itu mampu. Apalagi ngodoknya piye wong bare nyusoni 2,5 tahun. Meteng neh. Ya ta. Gorong bare lahir nyusoni anake ya sak pahe barang.
Engko urung rampung anake wis disape meteng meneh. Ini kan resiko Ramadan kan ngono kuwi. Nah, toh hari mengetengi wae. Orang kewajiban orang ada yutilaku tidak termasuk. Jadi bagi wanita tadi itu kan berat. Kalau dia hamil nyusoni ya berat, ban nyusoni arep poso ya selama mampu meneh. Urung-urung wis nyundul meneh. Ngono meneh ngundal wae nganti tekan 10 tahun.